Baik, kita mulai ikhwah. Yang di Zoom mic-nya ditutup ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة أوصيني وإياكم بتقوى الله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan satu materi yang sangat penting, yang sangat bermanfaat. Naam, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena setiap ilmu dalam syariat Allah Jalla fi'ula ini adalah merupakan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Setiap ilmu yang terdapat di dalam syariat Allah itu mengandung kemaslahatan. Nah, pembahasan kita tentang dahsyatnya salat berjamaah. Maksudnya di sini adalah besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menghadiri salat berjamaah. Dan tentunya di antara tabiat manusia, yaitu apabila mereka mengetahui apa yang akan mereka dapatkan dari sebuah perbuatan, pekerjaan, amalan yang mereka lakukan, ini akan memompa semangatnya untuk bekerja. Ketika seseorang ditawarkan bekerja di suatu tempat, gajimu misalnya di sini 1 bulan 50 juta, ya, kalau ada ya, gajimu di sini 10 juta, dengan ditawarkan di tempat bekerja 1 juta, maka tentunya dia akan memilih yang lebih banyak. Nah, dan Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ketika kita mengamalkan, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ternyata di situ kita akan mendapatkan begitu banyak keuntungan yang sangat besar. Kita akan mendapatkan begitu banyak kebaikan yang Allah Jalla fi'ulah siapkan untuk kita. Dan ini tidak akan didapatkan terkecuali orang yang berkecimpung, duduk di majelis ilmu, duduk bersama para ulama, duduk untuk membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mereka dapatkan. Ya. Bila seseorang dia sibuk dengan pekerjaan dunianya, ya, maka kapan dia akan mengetahui bahwasanya di situ ada kebaikan yang sangat banyak sekali dia akan dapatkan dari syariat Allah yang agung ini, dari ibadah-ibadah yang banyak sekali, ibadah yang sedikit itu memiliki pahala yang sangat besar, seperti yang kita sampaikan tentang ibadah puasa 1 hari di bulan Asyura tanggal 10 Muharram. 1 hari kita berpuasa itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, dan betapa butuhnya kita ampunan Allah Azza wa Jalla. Setiap hari kita melakukan dosa dan terkadang ya
kita tidak menyadari betapa banyak dosa yang telah kita lakukan dari melalaikan perintah-perintah Allah, dari melakukan larangan-larangan Allah. Nah, dengan kita berpuasa satu hari saja di tanggal 10 bulan Muharram, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Sebagaimana hadis Nabi kita yang sallam, ya, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru as-sanah allati qablahu. Ya, berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, aku mengharapkan Allah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ini diantara karunia Allah yang sangat besar bagi hambanya, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana umat Nabi Muhammad SAW ini memang dipendekkan umurnya. Pendek umur umat Nabi Muhammad SAW, umurnya sangat pendek, akan tetapi dilipat gandakan amal ibadahnya. Kalau umat-umat terdahulu umurnya berapa tahun? Ya, ratusan tahun, ribuan tahun umur umat terdahulu. Tapi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 qalilun minhum yajuzu dzalik." Umur umatku ini antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali dari mereka ini yang lebih dari umurnya 70 tahun. Dan setiap hari kita mendapatkan kabar saudara kita hari ini meninggal umurnya baru 50 tahun. Hari ini ustadz kita, guru kita meninggal umurnya belum sampai 70 tahun. Demikianlah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal menunggu giliran. Ya, setiap hari kita diberikan peringatan. Nah, materi kita pada kesempatan ini tentang dahsyatnya salat berjamaah. Dahsyatnya salat berjamaah. Ini kita ambil dari kitab atau kita baca dari kitab, ya, Ahamiyatu Sholatul Jamaah. Ini ikhwah kitabnya. Nah, sampai ulama membuatkan kita satu kitab sampai 126 halaman. 126 halaman. Ini membahas tentang besarnya pahala orang yang sholat berjamaah. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini kita akan mendapatkan bagaimana dahsyatnya sholat berjamaah. Yang pertama, al-muallif mengatakan mu'allaqu al-qalbi fil masjid yakunu fi dhillillahi ta'ala yaumal qiyamah. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ya, orang yang terpaut hatinya dengan masjid, orang yang terpaut hatinya dengan masjid, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah, yaitu pada hari padang mahsyar. Pada hari apa? Pada hari padang mahsyar. Di hari itu matahari didekatkan. Di hari itu, ya, setelah manusia dibangkitkan, dan manusia dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan gurla, sebagaimana dalam hadis. Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai sendal. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Gurlan, dan manusia dibangkitkan dalam keadaan belum disunat. Nah, belum disunat. Sampai-sampai kita mendapatkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, pada hari itu ayanzuru ba'duna ba'dha." Pada hari itu ayanzuru ba'duna ba'dha. Ya. Pada hari itu, pada hari padang mahsyar, ya, ayanzuru ba'duna ba'dha, apakah kita akan melihat satu dengan yang lain? Karena Rasulullah SAW mengabarkan tidak ada satu manusia pun yang memakai pakaian. Ya, tidak ada satu manusia pun yang berpakaian. Maka Rasulullah SAW mengabarkan al-amru asyad, perkara pada hari itu lebih berat daripada seseorang akan melihat satu dengan yang lain.
Ya. Kalau kita misalnya kita lagi berada di dalam satu ruangan, tiba-tiba ruangan yang kita tempati itu terjadi kebakaran yang hebat. Sangat besar, api sangat besar. Apa yang terjadi? Apakah kita akan sempat memperhatikan satu dengan yang lain? Masing-masing akan menyelamatkan dirinya. Ya, masing-masing akan menyelamatkan dirinya. Demikianlah keadaan manusia ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Saking dahsyatnya hari itu, tidak akan sempat satu dengan yang lain akan saling melihat. Karena Rasulullah mengatakan al-amru asyad. Hari itu adalah hari yang begitu dahsyat, tidak akan sempat satu dengan yang saling melihat. Dan pada hari itu ada beberapa jenis manusia yang akan ditolong langsung oleh Allah Jalla fi'ula. Pada hari itu ada beberapa jenis manusia yang akan ditolong langsung oleh Allah, diberikan teduhan oleh Allah. Nah, di antaranya seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini muttafaqun alaih. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah. Tidak ada teduhan kecuali dari Allah Jalla fi'ula. Ya. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini yang akan mendapatkan pertolongan pada hari padang mahsyar. Seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar di dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Nah, ini asyahid min hadzal hadis. Ya, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ya. Ini yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula di hari padang mahsyar, di hari manusia dikumpulkan, ya, pada waktu yang sangat lama. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, afwan bagi ikhwah yang masuk di Zoom, mic-nya ditutup ya. Ikhwah yang di Zoom, mic-nya ditutup. Barakallahu fiikum. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, laki-laki yang senantiasa, afwan ikhwah yang masuk di Zoom supaya mic-nya di off dulu mic-nya ya. Nah, mic-nya di off. Videonya boleh dibuka. Taib, barakallahu fikum. Nah, sekali lagi ikhwah sekalian, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, ya, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, ma'nahu syadidul hubbi laha wal mulazamatu lil jama'ati fiha. Ya. Laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, di sini maksudnya adalah syadidul hubbi laha, dia sangat cinta dengan masjid. Ya, dia sangat cinta dengan masjid. Kecintaannya itu, ya, membuat dia terus sholat berjamaah di masjid. Walaysa ma'nahu dawamul qu'ud fil masjid, dan di sini bukan maknanya terus duduk di masjid tapi tidak sholat. Ya. Ini maksudnya. Maka laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, ingin terus sholat berjamaah di masjid,
dia adalah satu di antara 7 manusia, 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, di hari padang mahsyar. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Nah ini jamaah, perhatikan, ini belum sholat berjamaahnya. Ini pahala besar yang akan didapatkan oleh orang yang hatinya sangat cinta dengan masjid. Ya. Tentunya maksudnya selanjutnya, berikutnya untuk sholat berjamaah. Pertanyaannya, seberapakah cinta kita dengan rumah Allah Jalla fi'ula? Sudahkah kita merindukan begitu selesai kita sholat berjamaah maghrib, kita rindu dengan sholat jamaah isya di rumah Allah di masjid? Itu pertanyaan besar buat kita. Ya. Seberapakah kerinduan kita dengan rumah Allah? Seberapakah kerinduan kita dengan masjid ketika kita sudah sholat berjamaah fajar? Apakah kita rindu untuk kembali cepat melaksanakan sholat zuhur? Nah, maka ini pertanyaan besar buat kita. Dan Rasulullah SAW mengabarkan siapa saja, ya, di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla fi'ula, pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, yaitu orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, sangat cinta dengan masjid, dia ingin terus melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara yang menunjukkan dahsyatnya atau besarnya pahala sholat berjamaah di masjid, ya, belum kita sholat berjamaah, bekas kaki kita yang melangkah menuju ke masjid itu ditulis oleh Allah Jalla fi'ula sebagai pahala besar. Satu langkah yang kita langkahkan menghapuskan dosa, satu langkah yang kita langkahkan menuju ke masjid mengangkat 1 derajat kita di sisi Allah Jalla fi'ula. Maka kita mendapatkan di antara ulama salaf sampai mereka sengaja untuk, ya, memendekkan langkahnya menuju ke masjid. Dipendekkan langkahnya menuju ke masjid, tujuannya apa? Tujuannya agar banyak derajat, ya, tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla fi'ula dengan langkahnya menuju ke masjid tersebut. Nah, ini belum kita sholat berjamaah, masih jalannya. Jadi bekas langkah kita menuju ke masjid, ya, ini berpahala besar di sisi Allah Jalla fi'ula. Siapa yang mengabarkan kita ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-amin alladhi la yatakallam illa bil wahyi. Yang mengabarkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang tidak berucap dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau sallam tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, akan tetapi beliau, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, ya, beliau mengatakan, arada Banu Salimah ayyatahawwalu ila qarbil masjid. Ya. Penduduk kampung Bani Salimah ini ingin pindah rumah dekat masjid Rasulullah SAW. Qala wal buqa'u khaliyah. Dan pada waktu itu memang tanah masih kosong.
Ya, tanah kosong di dekat masjid Rasulullah SAW, banyak sekali tanah yang kosong. Banu Salimah, ya ini kampung ini sekarang dikenal dengan perkampungan yang ada di sekitar Masjid Qiblatain. Ini Banu Salimah, memang jauh ini dari masjid Rasulullah SAW. Ya, jauh dari masjid Rasulullah SAW. Pantas saja mereka ingin pindah ke dekat masjid Rasulullah SAW. Mereka ingin pindah ke dekat masjid Rasulullah SAW agar mereka gampang untuk apa? Mereka gampang untuk bolak-balik, untuk sholat berjamaah di masjid Nabi yang mulia SAW. Qala wal buka'u khaliyah, dan pada waktu itu tanah masih kosong. Fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kabar kepada Rasulullah bahwasanya penduduk Banu Salimah ini ingin pindah rumah ke masjid, ke dekat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Bani Salimah, wahai penduduk Bani Salimah, nah, diyarukum tuktabu atharukum, tetap kalian tinggal di tempat tinggal kalian. Diyarukum, ya, tetap di sana, kata Rasulullah SAW. Tuktabu atharukum, sesungguhnya bekas langkah-langkah kalian menuju ke masjid itu akan dituliskan oleh Allah Jalla fi'ula. Nah, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ya Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum, ma'nahu ilzamu diyarukum, ilzamu diyarakum fa innakum idza lazimtumuha kutibat atharukum wa khutaakum al-katsirah ila al-masjid. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian ini, di sini, jauh padahal. Ya. Ilzamu diyarukum, ya, idza lazimtumuha, apabila kalian tetap tinggal di rumah kalian ini, tidak pindah ke dekat masjid Rasulullah SAW, kutibat atharukum wa khutaakum al-katsirah ilal masjid, akan dituliskan, ya, akan dituliskan untuk kalian bekas-bekas langkah kalian yang banyak menuju ke masjid. Allahu Akbar. Nah, karenanya kita dapatkan di dalam firman Allah Azza wa Jalla, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, kami yang akan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan menuliskan apa yang telah mereka lakukan dari amal perbuatan kebaikan di dunia ini, ya, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka dari ibadah yang mereka lakukan itu semuanya akan ditulis dalam bentuk kebaikan oleh Allah Jalla fi'ula. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah nasihat Rasulullah SAW kepada penduduk Bani Salimah ketika mereka ingin pindah ke dekat masjid, supaya mereka tetap tinggal walaupun jauh dari masjid, karena langkah-langkah yang mereka langkahkan menuju ke masjid itu mengangkat derajat mereka di sisi Allah Jalla fi'ula. Nah, kemudian di antara dahsyatnya salat berjamaah di masjid, yang menunjukkan dahsyatnya atau besarnya pahala salat berjamaah di masjid, malaikat sampai berebutan, ya, malaikat sampai berebutan untuk mencatat amal kebaikan orang yang melangkah menuju ke masjid. Nah, ini menunjukkan tentang orang yang berangkat menuju ke masjid sedang memenuhi panggilan Allah, undangan Allah Jalla fi'ula untuk beribadah kepada Allah. Pantaslah mereka sangat dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula. Ya. Jadi di antara yang menunjukkan
besarnya pahala orang yang sholat berjamaah di masjid, ya, malaikat sampai berebutan untuk mencatat kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sholat berjamaah di masjid. Nah, ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Atani al-lailah Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah." Atani al-lailah Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah, qala ahsibu qala fil manam. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, datang kepadaku Rabbi tabaraka wa ta'ala pada malam ini dalam bentuk yang sangat bagus, dan aku mengatakan itu di dalam tidurnya Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas. Faqala ya Muhammad hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah engkau, ya, dengan apa para malaikat al-a'la di sini saling berebutan, ya, saling bertengkar, ya, yakhtasim ba'duhum ba'dha, malaikat ini. Qala qultu la, qala fa wada'a yadahu baina katafi hatta wajadtu bardaha baina sadiyayya aw qala fi nahri fa alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian dia meletakkan tangannya, ya, di pundakku, fi katafi, sampai aku mendapatkan dinginnya di dadaku, kata Rasulullah SAW. Ya, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai aku mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang di bumi. Ya. Qala ya Muhammad hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Kemudian aku ditanya, wahai Muhammad, tahukah engkau, ya, apa yang menyebabkan malaikat itu saling berebutan satu dengan yang lain? Qultu na'am fil kafarat. Qultu na'am. Lalu aku mengatakan fil kafarat. Fil kafarat, yakni dalam hal-hal yang penebusan dosa. Wal kafarat al-mukthu fil masjid ba'da shalah. Al-kafarat di sini maksudnya adalah yang akan menebuskan dosa-dosa seseorang, al-mukthu fil masjid ba'da shalah, yaitu tetap diam di masjid setelah salat. Wal masyi 'alal aqdam ilal jama'at, kemudian berjalan dengan kaki, ilal jama'at, menuju salat jamaah. Wa isbagul wudu fil makarih, dan menyempurnakan wudu fil makarih, dan menyempurnakan wudu fil makarih. Menyempurnakan wudu fil makarih maksudnya di sini adalah seorang menyempurnakan wudu dalam keadaan berat, ketika musim dingin, datang waktu fajar, airnya dingin tapi tetap dia menyempurnakan wudunya. Ketika musim panas seperti sekarang di Makkah Al-Mukarramah, Jeddah, Madinah, Riyadh, sekarang musim panas bulan Agustus ini, siang-siang itu kalau kita wudu airnya sangat panas sekali, tapi ya, apabila seorang dia tetap menyempurnakan wudunya dalam keadaan makarih ini, maka itulah pahala yang akan dia dapatkan. Sampai malaikat, ya, fil mala'il a'la, ya, makhluk-makhluk Allah yang di tempat yang tinggi itu berebutan untuk mencatat kebaikan ini. Nah, kemudian yang ketiga, dan kita tutup sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Al-masyi ilal jama'at min asbabi dhamamil 'ais bi khairin wal maut bil khair. Orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, dia akan mendapatkan jaminan, ya, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla hidupnya dalam kebaikan dan matinya pun dalam kebaikan. Nah, kita jawab azan dulu. Barakallahu fiikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام المحمود. Nah, ikhwah sekalian, kita tutup dengan menyebutkan keutamaan yang ketiga dari menghadiri sholat berjamaah, yaitu siapa saja yang senantiasa mengamalkan perbuatan atau ibadah yang sudah disebutkan di dalam hadis yang pertama, al-muqtu fil masjid ba'da shalah, dia menunggu di masjid setelah dia melaksanakan salat. Kemudian wal masyi ala aqdam ilal jamaat, dia berjalan kaki menuju salat berjamaah. Kemudian wa isbagul wudu fil makarih, dia tetap menyempurnakan wudunya walaupun dalam keadaan berat. Ya, siapa yang melakukan hal ini, tiga hal ini disebutkan dalam hadis, asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia akan hidup dalam kebaikan dan dia akan meninggal dalam kebaikan. Artinya ini adalah salah satu ibadah yang insyaallah mengantarkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia akan hidup dalam kebaikan dan dia pun akan meninggal dalam kebaikan. Nah, kita lanjutkan insyaallah materi kajian kita tentang besarnya pahala salat berjamaah ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.